Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menerima hidayah dari Allah sehingga kita masih dapat untuk meluangkan waktu, mempergunakan waktu kita pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita di dunia ini diminta oleh Allah cando apa awak mampagunang waktu. Kan ya, Allah tidak melihat bagaimana harta kita, tidak melihat bagaimana rupa kita. Semua itu kaya dan miskin adalah ujian dari Allah. Namun bagaimana kita mempergunakan waktu dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau ndak bisa awak mempergunakan waktu itu, maka Allah menyebut kita orang yang merugi. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu atau demi masa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di kehidupan dunia ini, maka sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Beramal soleh mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah tersebut. Maka pada malam hari ini kita alhamdulillah telah mempergunakan waktu kita pada hal-hal yang mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan menghadiri atau datang ke masjid ini dengan menunaikan ibadah-ibadah kita. Terkhususnya pada malam hari ini kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari juga kita ucapkan kepada tauladan kita, orang yang paling kita cintai di dalam kehidupan ini. Bahkan Rasulullah menyebutkan tidak sempurna keimanan seseorang sebelum aku kalian cintai melebihi apapun di dunia ini, baik itu ayah, ibu, anak dan yang lain. Karena apa? Sahabat Nabi itu Pak Bu, ndak lo ada orang yang paling sayang dekat awak selain Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang paling sayang kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah nanti ketika manusia dibangkitkan, apa yang pertama kali ditanyakannya? Umatku. Rasulullah meminta kepada Allah bahwasanya tidak ada yang masuk surga setelah melainkan umatnya dulu yang masuk surga. Jadi canda itu cinta Rasulullah itu ke awak, ndak tiap pantas awak berselawat dekat Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita termasuk umat pilihan yang diberinya nanti syafaat di yaumil akhir kala biiznillah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang beberapa hal yang menghambat manusia itu dalam beramal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang baik kalau bahasa awak. Ndak amal yang buruk dah buat Amal yang baik. Dan apa itu amal yang baik? Amal itu baru menjadi saleh ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama syaratnya ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan juga Nabi. Itu baru jadi amal saleh. Maka mutlak amal saleh ini harus kita kerjakan. Bahkan Allah menyebutkan syarat untuk perjumpaan dengan Allah. Apa kata Allah? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia beramal soleh. Tapi sayang kadang awak ke, dek banyak kadang yang mambe. Dan kadang awaklah beramal, tapi mungkin itu tidak jadi amal soleh untuk awak. Ada je. Karena apa syaratnya kadang yang kurang. Maka khalifah yang keempat. Siapa khalifah kompek apa? Pak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Beliau juga adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sekaligus sepupu dari Rasulullah. Sebab ayahnya Ali itu yaitu Abi Thalib itu adik-beradik dengan Abdullah ayahnya Rasulullah. Jadi begitu dekatnya ia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menyebutkan dan dinukilkan oleh para ulama apa kata Imam Ali, laula khamsu khisalin, kalau ndaklah dek limo pakawonya nyali, la saran nas kulluhum, pastilah kesemua manusia itu minas salihin, menjadi orang yang saleh. Jadi limo aja pakawawakonya yang menghambat kita untuk beramal saleh. Apa-apa yang 5 perkara itu? Mari kita dengarkan nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau menyebutkan yang menghambat manusia itu beramal saleh, al-qanaa'atu bil jahli. Adanya sifat qanaa'ah. Qanaa'ah ku elok atau ndak, Pak Bu? Elok kan? Elok qanaa'ah ku dalam hal-hal tertentu. Tapi ada pula kalanya ndak elok. Al-qanaa'ah adanya sifat merasa cukup bil jahli, padahal merasa cukup dengan amal-amal berilmu awak, tapi awak kasan bodoh. Kadang awak kau puas dengan kadang apanya awak cukuilah apa wang tua awak dulu. Salah tu Pak Bok? Ndak salah. Ilmu yang diberikan oleh orang tua kita dulu itu semuanya bagus. Ndak ada yang buruk. Petuahnya tu ndak ada yang buruk. Cuma kadang ada ilmu tu dulu ndak sampai dekat wang tua awak dah. Terpaksa juga awak pelajari. Berapa banyak di antara kita sekarang yang menjalani hidup dan zaman itu terus berkembang dan banyak teknologi yang kita tidak tahu hukum dalam mempergunakannya. Tentu perlu ilmu juga kan? Bagaimana hukumnya dengan bayi tabung? Tentu perlu juga ilmu.
mak kita awak uang ndak tentu ndak mana keturunan umpama dapat apa. Cuma kini lah ada teknologi namanya dengan bayi tabung, yaitu pembuahan yang dilakukan oleh para dokter yang bukan di dalam rahim. Apa hukum macam itu tentu nak awak cai. Lalu apa hukumnya sekarang memakai kartu kredit? Kadang harus tentu jawab kan? Jangan yang itulah. Kadang banyak yang nampak ada ambo. Cando apa cara masbuk aja tak tentu dah Pak. Kan ya guys, nampak dah awak kawan-kawan awak. Maka semua itu butuh ilmu. Jangan kita hanya mencari ilmu tentang dunia, lalu kita melupakan ilmu tentang akhirat atau agama ini. Nabi SAW pernah bersabda, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya al-jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang berilmu banyak tentang dunia tetapi bodoh tentang akhirat. Jadi perlu jawab ilmu. Jangan kita hanya mencari ilmu dunia saja. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu tentang akhirat itu. Seindah-indahnya ilmu yang wajib-wajib itu harus awak tahu. Salat 5 waktu, puasa, dan yang wajib-wajib bagi kita, atau nanti sebagaimana profesi kita, umpama pedagang awak, apa-apa hukum berdagang menurut Islam, apa yang boleh, apa yang tidak. Pegawai awak dicai ilmunya apa-apa yang harusnya dituntut dari pegawai itu. Petani kita dituntut ilmunya tentang menjadi petani itu, sebab dalam Islam itu lengkap. Jadi yang penting-penting, yang wajib-wajib dalam rutinitas kita sehari-hari itu hendaknya kita berilmu. Itu wajib hukumnya kita pelajari. Wajib hukumnya Pak Abu. Yang rutinitas awak sehari-hari itu wajib hukumnya kita pelajari. Jadi jangan sampai kita bodoh tentang perkara agama ini. Jadi kalau awak aku kadanglah merasa berilmu, lah cukui aso kadang ndak awak umur dia kan menunti, ndak awak umur. Kadang yang masuk codiok tu codiok ndak bisa dituin, bonga ndak bisa, dia jauh. Aduh, jangan macam itu kan. Kenapa? Ikut namu kalau dalam bahasa Arab, bu, jahil murakkab dia. Jahil murakkab. Bonga ndak bisa dia jauh, codiok ndak bisa dituin. Ada pula namanya yang bodohnya itu biasa-biasa aja. Tapi karena dia sudah merasa pintar, tidak lagi mau menuntut ilmu. Padahal Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan dituntut mulai dari ayunan sampai kita mati. Tidak ada batas menuntut ilmu. Sebab ilmu Allah itu adalah sangat luas. Semua hidup yang pelajari ilmu Allah itu tidak akan habis. Maka jangan kita lalai di dalam hidup ini. Mari kita pelajari lagi ilmu-ilmu tentang agama itu. Karena amal saleh itu tidak akan sah dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Salat awak perlu buat apa, Bu? Kalau cik awak buat adanya, walaupun niat awak elok, niat awak ikhlas karena Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah, tidak juga kan sah. Salat zuhur awak 5 rakaat. Kalau menurut pikiran awak kan tambah elok, tambah banyak ada kan? Tapi itu tidak akan sah. Bahkan berdosa. Makanya semua itu butuh ilmu. Dituntut ilmu tentang bagaimana tata cara kita dalam beribadah. Baik itu ibadah
masalah ibadah kepada Allah maupun dengan muamalah itu semua butuh ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya yang menghambat manusia itu menjadi saleh yaitu al-hirsu 'ala dunya. Keinginan yang kuat akan dunia. Dunia kok kalau ikuen Pak Bo, ndak akan cukup lah kan? Ndak akan cukup. Ketamakan akan dunia itu hanya akan menghambat jalan kita untuk menuju kesalehan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim itu wajib saleh. Namun ketika kita mementingkan dunia, sangat menginginkan dunia, pasti akan terhambat menjadi kesaleh. Kalau lagi lo dunia, azan uang pun tak akan dongau dak awak dapat apa. Kan ya? Maksud bukan tak dongau tu tak dongau, bukan tak dongau dek telinga tu dongau deknya. Tapi hati kadang tak dongau dah kan? Sibui kadang bakojo, ndak tontu siang jo malam. Apalagi kami apa-apa kan? Apa-apa awak ke bo? Kalau di rumah suruh mas wajib bo. Bongi ketek ke apa-apa kan? Dapur aku. Mas wajib lah bang cu nyawa kan? Dapur. Malahan kita mendapatkan pahala karena laki-laki itu afdalnya ia beribadah di masjid, bukan di rumah. Berbeda dengan wanita yang lebih afdal ia di rumah. Maka kita sebagai istri itu kewajiban kita mengingatkan suami. Tapi jangan sampai ia bongi pula lebo. Ibu dengan apa-apa kadang dia. Dari ketek sampai godang kone bongi tadi aja. Ketek dulu kone bongi dia mak. Ala godang, ala sekolah kone bongi dia guru. Ala bawang rumah kone bongi dia uang rumah cakap kan. Ala tu besok kone bongi dia cucu. Nya memang apa-apa kadang penongkau tak buat kan. Uang penongkau memang kone bongi tadi. Tapi itu sebagian. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini orang-orang yang selalu mencintai atau terpaut hatinya kepada masjid dan dunia itu. Jadikanlah dunia itu di dalam genggaman tangan kita. Jangan masuk dunia tu ke hati awak. Sebab segala sesuatu yang masuk ke dalam hati itu payah melopen Pak Bo. Payah melopen. Makanya para sahabat dulu mereka bisa menginfakkan semua harta itu karena harta itu tidak ada yang masuk ke dalam hatinya. Harta itu hanya sebatas sampai ke dalam genggaman tangannya. Tidak pernah masuk harta itu dalam hatinya. Dunia itu ketika masuk ke dalam hati, maka pasti kita akan sulit untuk melepaskannya. Karena tidak akan berkumpul dalam satu hati dua kecintaan. Tidak akan pernah terkumpul dalam satu hati atau dapat kecintaan dunia dan kecintaan akhirat. Ketika masuk kecintaan dunia, kecintaan terhadap akhirat pasti akan pergi. Maka tatkala kecintaan akhirat dalam hati itu ada, kecintaan dunia itu pasti akan hilang. Jadi jangan cuba lo sabui le seimbang akhirat je dunia payah. Ndak omo dalam hati itu dah dua hal itu dalam satu hati ndak akan omo. Tidak akan pernah mau. Makanya ketika kita memang sangat tamak akan dunia, pikirkan lagi. Bapola mu bonau lawa ide te dunia. Bahkan Allah menggambarkan bagaimana kehidupan dunia itu dalam surah Yunus.
innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Kehidupan dunia itu diumpamakan oleh Allah bagaikan air hujan yang turun dari langit, lalu dengan air hujan itu tumbuhlah keindahan semua yang di bumi ini. Maka lama-lama mati je keindahan tadi tanya. Karena ya tumbuh besok lihat dia hujan je. Jadi dunia itu cendapo pun awak mengajau yang sokia awak tu kan itu je. Yang sacupa tu ndak akan musa gantang do nyiwan tutu dulu kan. Kan ya. Tapi jen pula sampai ndak bako jo salah pula ada kan. Karena Allah menyuruh kita berusaha, adapun hasilnya itu tergantung rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ini. Karena dunia itu manisnya itu ndak akan abi-abi mani taso kalau menurut nafsu awak. Namun ketika kita melihatnya dengan keimanan, maka cukup bagi kita apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua menghambat kita menjadi saleh adalah kecintaan yang kuat terhadap dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya yang menghambat manusia itu menjadi orang saleh ialah asyuhhu bil fadl. Asyuh ko artinya Pak? Kiki bahasa awak. Sebab dalam bahasa Arab tu payah awak kadang menterjemahkan. Bakhil dalam bahasa Arab tu terjemah dalam bahasa awak kiki je. Asyuh ko kiki je. Cuma apa perbedaan antara asyuh dengan al-bakhil? Asyuh ko jangan membantu uang lah untuk dirinya sendiri aja nya kiki. Itu syuh nama dalam bahasa Arab apa. Namun kalau bakhil untuk uang aja kiki tapi untuk dirinya tidak. Jadi itu perbedaan antara asyuh. Kenapa Ali bin Abi Thalib menyebutkan asyuh bukan al-bakhil? Karena asyuh ini lebih tinggi tingkat merusaknya. Tidak kan pernah awak bawa ke uang yang dirinya aja singginya ke inya apa? Kan mambai pula ke awak ada kan? Jangan pernah diharapkan orang seperti itu akan bersedekah dengan hartanya. Jangan pernah berharap uang yang canda itu tu kan pe umroh dengan hartanya. Sedangkan untuk nafsunya sendiri dia tidak membelanjakan hartanya itu. Ikutnya memang terlampau penuh cinta dake harta. Maka orang yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun bos sudah orang cendeko ke Pak, Bok? Ada tapi jarang. Iko memang yang lah kiki tingkat tinggi nama kan? Kiki tingkat tinggi. Pelitnya itu tuh memang sangat berlebih-lebihan sampai dirinya sendiri pun tidak mau ia belanjakan dengan hartanya. Jadi kalau duduk dengan uang canda itu tuh dalam satu memakan, ajankan dia awak puluh kan dibayu dulu Pak. Bahkan di nanti awak togak dulu dah kan? Nanti awak togak dulu ada boleh bau abahnya togak. Payah mau orang canda itu tuh. Ini adalah sifat kikir yang berlebih-lebihan yang menghancurkan amal saleh anak Adam. Makanya ketika kita mendapatkan harta itu jangan sampai mencintai harta itu secara berlebihan, karena itu akan menjadikan kita kikir. Kita akan menjadikan harta kita itu sebagai Tuhan. Uang cendeko kalau samu menjadi pitinya Tuhan no Pak. Asam disayang-sayang pitir ya kan, dibuat kelambu ya kan,
Di betang puluh bet nyamuk situ supaya jangan gigi nyamuk kan. Ada orang macam itu tu kan. Kenapa? Cintanya terhadap harta itu terlalu tinggi. Makanya jangan harapkan orang seperti ini akan beramal soleh. Maka tatkala bakhil telah masuk ke dalam diri kita, jangan syuh oleh Pak Abu, maka secepatnya itu kita kikis secara habis. Awak kikis piti yang awak lunggung tu ndak je kan awak buat mati dah kan. Mati awak akan jadi punya orang lain je nya. Menjadi warisan. Kok bisa dibawa mati buat ke akhirat ndak je bojo. Kok sampai kadang untuk menyumbang melong masjid pun ndak jawab amu kadang-kadang padahal piti ada. Makanya jangan kita sampai menuhankan harta tersebut. Kikis secara habis sifat kikir itu dalam diri kita, maka itu akan membuat kita menjadi hamba Allah yang suka berbuat amal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keempat yang menghalangi manusia itu berbuat amal saleh yaitu ar-riya'u fil amal. Riya dalam beramal. Riya itu asal katanya ro'a atau yara. Artinya melihat. Berarti kalau riya itu beramal karena ingin dilihat orang. Ada pula namanya sum'ah. Asal katanya sami'a yasma'u sam'an. Dengar. Berarti inyo beribadah tu ingin didengar orang. Jadi baik itu riya atau sum'ah itu menghambat kita untuk beramal soleh. Tadi yang pertama, bodoh. Itulah joleh menghambat amal soleh dalam masalah ilmu. Walaupun ikhlas niat awak. Yang kedua, kecintaan terhadap dunia itu niat kita yang salah kadang dalam beramal. Kita hanya bekerja untuk harta. Yang ketiga itu kikir. Kikir itu niat salah, amal pun salah, kan? Yang keempat ini riya. Riya ini yang konai dan niat awak. Bukan lagi ikhlas karena Allah. Walaupun tata caranya benar. Walaupun bacaan awak pasih kadang solat dah. Ruku awak ketika solat dah ancak-ancak alui punggung awaknya. Tapi ketika niat salah, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Innallaha harramal jannah ala kulli mura. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan surga bagi setiap orang yang beramal karena riya. Tidak kan ada masuk surga kalau macam itu. Kadang awak kau banyak masa pele kan Pak Bu. Riya tu kan syirik kecil menyebuyanya. Tertipu kadang kita. Ingat, syirik kecil itu, riya itu walaupun syirik kecil tapi adalah dosa besar. Konang itu Pak Bu. Indak main-main subhanallah kan. Jadi kadang kita tertipu karena nama syirik kecil. Tapi ingat, itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meridai kecintaan yang harusnya ditujukan hanya kepadanya terbagi dengan yang lain. Makanya Allah tu distasabui maha pencemburu. Ndak umunya diduakan Pak, Abu. Dalam beramal itu. Maha pencemburu Allah itu. Makanya kita luruskan niat kita dulu ketika hendak beribadah. Jangan sampai riya itu masuk ke dalam ibadah kita. Karena ingin dilihat orang menyumbang kadang 10 juta kan. Dapat apa yang awak ceritanya ya dapat.
Apa yang Allah harapkan? Mungkin kita dikatakan dermawan di masyarakat, kita mendapatkan hal tersebut. Tapi di sisi Allah nanti di akhirat tidak akan pernah lagi kita dapatkan pahalanya. Makanya dalam beribadah tu luruskan niat kita. Yang pertama itu ditengok oleh Allah niat. Bukan karena ini dan itu. Apapun ibadah yang kita lakukan. Sebenarnya ibadah kau senangnya Pak Abang. Ada bekok kayu di jalan tu awak buang bekok ke topi. Amal soleh. Asalkan niatnya ikhlas karena Allah. Mudah kan? Senang sebenarnya. Jalan menuju surga itu sebenarnya ya senang. Yang mahal itu jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju neraka kok mahal. Sabu-sabu bapa kini sekali boleh 2.000 dong udah kan? Mahal kan jalan ke neraka. Masuk ke diskotik bega. Sekali masuk menghabiskan piti berjuta-juta, mahal jalan ke neraka. Tapi pergi ke masjid ke gratis. Solat gratis. Mudah sebenarnya dalam beramal soleh. Asalkan niat kita lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan diharapkan surga bagi orang yang beramal jika tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tawi kadang bacong dia mubalik awak boy ya, dia dai awak. Allah mencampakkan ke dalam neraka orang yang pertama qari, sudah tu uang munfik, uang yang suka berinfak, kan ya? Cuma dia niatnya tidak lurus, dimasuk je Allah dalam surga. Tapi di dunia kalian telah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tergantung niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat awak. Niat awak karena Allah, Allah pasti akan memberikan ganjarannya. Niat kita karena dunia, ya dunia akan kita dapatkan. Jadi sesuai niat kita dalam beramal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah wirid rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang berikutnya yang menghambat kita dalam beramal saleh itu al-i'jabu bir-ra'i. Takjub atau bangga kepada diri sendiri. Bisa solat tahajud malam 4 rakaat kadanglah bangga. Bisa bersedekah puluhan juta kadang membuat kita bangga. Bisa kadang berpuasa Senin Kamis kita merasa bangga. Akhirnya apa al-i'jabu bir-ra'i ini? Apa ujung-ujungnya sombong. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah dosa sombong. Siapa pelaku, Pak? Iblis. Itu sombong. Apa itu sombong? Sombong dunia Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada aja cik lah sombong. Cuma iblis lah lengkap kedua kayaknya Pak. Ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, ia batarul haq. Dia menolak perintah Allah padahal itu adalah hak. Sesudah itu diremehkan pula Adam dah leh. Apa katanya? Ana khairum minhu, dan lebih elok daripada Adam lah ya Allah. Khalaqatahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah, wa khalaqatani min nar, engkau ciptakan aku dari api.
Takjub ini ada ke penciptaannya. Diremehkan Adam dehnya. Lah sudahnya menolak kebenaran, sudah itu diremehkan pula manusia. Makanya iblis tu uang sombong paling sejati. Lengkap kedua kayaknya. Sedangkan menolak kebenaran dari Allah saja, kita sudah termasuk sombong. Seakan-akan awak kau kuat kan? Tolok dia awak aso manimo azab Allah. Uang yang tak solat tu sebenarnya sombong tak apa. Mereka beranggapan akan sanggup menerima azab Allah. Ketika dibayar dari Allah di dunia kau seketik stroke. Moke-moke. Dibayar Allah seketik sakit. Tak tahan. Itu baru sedikit di dunia. Di apa awak kotong seketik? Allah menyebutkan wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Dan pasti akan kami rasakan kepada mereka siksaan di dunia ini yang kecil sebelum siksaan yang besar nanti di akhirat. Di cenduh apa pun azab di dunia kan. Sebono ketik di sisi Allah tahu. Cenduh apa pun bentuknya. Nak konai bom kau, nak konai tsunami nama-nama. Atau apapun nama penyakitnya di sisi Allah itu adalah azab yang sangat kecil baru. Adna, Allah menyebutkan kata adna di situ. Adna itu asal katanya dana rendah. Maka kalau adna itu bentuk dalam bahasa Arabnya itu isim tafdil, melebihkan. Kalau pernah belajar bahasa Arab lupa bu, isim tafdil itu isim yang melebihkan. Jadi dana itu rendah, kalau masuk alif sebelumnya jadi adna berarti lebih rendah atau lebih ringan arti. Lebih ringan sebono siksa di dunia. Tapi itu pun kita tidak sanggup menerimanya. Cendu apa pula besoklah azab yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah. Namun Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siksaan yang diberikannya di dunia ini dalam ayat selanjutnya apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan siksa yang kata itu tu taubat inya kayak dan lihat balik lihatnya Allah kan. Begitu Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah itu. Maka apapun yang kita alami baik itu ujian ataupun mungkin itu azab dari Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat bangga terhadap diri sendiri, karena itu akan melahirkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Dan sifat sombong itu adalah sifat iblis yang harus kita jauhi, dan itu pasti akan membinasakan awak. Maka ingatlah 5 hal yang disebutkan oleh Imam Ali ini, 5 hal yang menghambat kita untuk menjadi saleh. Yang pertama, merasa cukup dengan ilmu yang ada pada kita padahal kita masih bodoh. Yang kedua, kecintaan terhadap dunia yang sangat berlebihan. Yang ketiga, kikir di dalam memiliki harta. Yang keempat, ria dalam beramal. Yang kelima, takjub kepada diri sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.